Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Pramudia dengan NRP 048. Di sini kita akan belajar mengenai interrupt, yang mana mikrokontroler yang kita gunakan adalah mikrokontroler AVR dengan tipe Atmega 328 yang memiliki interrupt 0 pada PD2 dan interrupt 1 pada PD3. Untuk perjawaban yang pertama, kita menggunakan hanya satu interrupt yang terdapat pada PD2. Saya akan menjelaskan program secara singkat yang mana kita perlu memanggil dari avr/interrupt.h untuk melakukan sebuah interrupt pada mikrokontroler AVR. Kemudian di bawahnya ada fungsi untuk mendrive running LED yang akan berjalan pada LED bar graph ini. Kemudian di bawahnya adalah fungsi ISR yang mana berisi perintah-perintah yang akan dijalankan ketika interrupt tereksekusi atau dipanggil. Mana kita menggunakan interrupt 0 vector. Kemudian ada in main yang mana program utama dari program yang akan berjalan pada mikrokontroler. Terdiri dari inisialisasi DDRB dengan konfigurasi sebagai berikut, inisialisasi DDRC dengan konfigurasi sebagai berikut. Kemudian kita perlu mengaktifkan pull up pada PD2 yang akan tersambungkan kepada push button. Kemudian kita mengenable interrupt dengan memilih interrupt 0 yang akan kita gunakan. Kemudian kita memilih tipe interrupt pada interrupt 0 yang mana di sini kita menggunakan falling edge yang dengan konfigurasi ISC01 yang diset, yang lainnya dibiarkan atau dinolkan. Kemudian kita memasuki fungsi interrupt itu sendiri yang mana CI adalah sebuah fungsi untuk mengaktifkan interrupt global pada AVR microcontroller. Kemudian kita masuk ke looping yang mana pada looping tersebut berisi LED yang akan berjalan satu persatu dari bit ke 0 sampai bit ke 8. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada pembacaan push button pada program looping, yang mana tidak mungkin button bisa terbaca pada program looping. Tetapi perlu diingat bahwa interrupt akan memiliki kelebihan khusus yang mana tidak perlu mengaktifkan masking ataupun pembacaan secara eksternal yang perlu ditaruh pada program looping, yang mana di sini sudah diaktifkan fungsi CI atau interrupt global. Dapat kita coba bahwa push button yang merah terhubung pada PD0. Ketika kita tekan, maka LED interrupt akan menyala selama 2 detik, lalu akan mati. Pada saat LED merah menyala, program yang sedang berjalan akan terhenti terlebih dahulu dan menjalankan interrupt sampai akhir, lalu program dijalankan pada saat itu juga atau dilanjutkan pada saat itu juga. Mari kita coba sekali lagi. Ya, LED berhenti di sini, interrupt menyala, interrupt mati, lalu LED berjalan melanjutkan di mana tempat LED itu berhenti sebelumnya. Baik, kita akan melanjutkan percobaan selanjutnya, yang mana percobaan ini adalah melakukan pembuktian bahwa sebuah interrupt memiliki prioritas atau tidak, yang mana kita perlu menambahkan interrupt yang lain. Di sini kita menggunakan interrupt 1 pada Atmega 328 yang terdapat pada PD3. Dengan konfigurasi inisialisasi yang sama, yang membedakan adalah kita di sini perlu mengaktifkan input pull up pada PD3. Yang mana tempat button kedua disambungkan. Selanjutnya kita juga perlu mengaktifkan interrupt 1 pada register EIMSK. Kemudian kita melakukan pemilihan tipe interrupt 1, yang mana kita di sini menggunakan rising edge pada interrupt 1 dan rising edge juga pada interrupt 0. Yang sebelumnya kita menggunakan falling pada percobaan yang awal tadi. Selanjutnya interrupt global kembali digunakan atau dipanggil. Kemudian tipe looping atau program looping yang sama dengan percobaan sebelumnya. Ya, mari kita coba. Kita di sini akan mengetahui perbedaan falling dan rising, yang mana ketika falling button ditekan interrupt sudah berjalan. Namun ketika rising button ditekan interrupt masih belum berjalan. Dan interrupt akan berjalan ketika button dirilis atau dilepas. Mari kita coba. Ditekan tidak berjalan interruptnya. Ketika dirilis, maka interrupt akan berjalan. Dan itulah perbedaan falling dan rising. Nah, di sini kita akan mengetahui bisa nggak ada prioritas pada interrupt yang kita gunakan. Yang mana
arti prioritas adalah ketika interrupt yang satu belum selesai dilaksanakan atau belum selesai programnya, bisa tidak interrupt yang lain itu dipanggil. Jadi jawabannya adalah tidak. Interrupt akan berjalan secara bergantian, yang mana interrupt yang dipanggil duluan akan menyelesaikan tugasnya itu sendiri, kemudian melakukan interrupt yang dipanggil kemudian. Mari kita coba sekali lagi. Interrupt 1 saya panggil, interrupt 0 saya panggil, lalu interrupt 0 belum selesai. Kita coba lagi, interrupt 0 saya panggil, interrupt 0 belum selesai, saya aktifkan interrupt 1, maka interrupt 1 tidak akan berjalan sebelum interrupt 0 selesai dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bahwa AVR microcontroller hanya bisa menjalankan satu interrupt saja. Yang mana jika kedua interrupt diaktifkan, maka interrupt yang lain akan menunggu interrupt yang sebelumnya dipanggil selesai terlebih dahulu. Baik, berikut adalah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.